Anak-anak sekarang, anak-anak sekolah sekarang sering dituntut supaya melakukan hal-hal dengan cepat. Pasti kalian sering mendengar dengan cara cepat, cara jitu, cara super, dan lain-lain. Akibat kalimat-kalimat itu, kalian sering lupa bagaimana sebuah proses. Kalian hanya fokus kepada hasil, ya hasil. Padahal proses itu sangatlah penting. Misalnya nih, supaya sebuah kue itu enak, maka ada banyak hal yang penting yang dilakukan di baliknya. Misalnya bagaimana ukurannya, bagaimana perbandingan antara gula dan tepungnya. Lalu misalnya besar apinya, atau lama memasaknya, atau bagaimana cara mencampur, atau mana yang lebih dahulu, tepung atau gula atau garam. Atau juga misalnya bagaimana cara memotongnya, atau bagaimana cara membungkus, atau bagaimana cara menyajikan, dan sangat banyak lagi. Sehingga jika nanti setelah kita mendapatkan hasilnya, kita bisa menilai diri kita sendiri atau menilai kue kita itu dengan cara kembali ke hal-hal tadi. Oh, ternyata gulanya kebanyakan. Oh, ternyata apinya terlalu besar. Atau hal-hal lain. Dan ketika kita membuat kue lagi, maka kita berharap kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan tidak terulang kembali. Dalam belajar juga demikian, terutama belajar matematika. Kita sering mencari bagaimana supaya cepat selesai, bagaimana supaya hasilnya cepat kita temukan. Nah, anak-anak di usiamu sekarang, jangan terlalu serius dengan hal-hal yang cepat, super jitu, dan lain-lain. Kalian masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan penting sekarang adalah, apakah cara cepat itu tidak penting? Maka jawabannya adalah, saya akan bertanya kembali, apakah kamu sudah tahu cara normal, cara lambat, atau cara aman? Atau gini saja supaya lebih paham lagi, apakah kamu saat pertama kali belajar naik sepeda, maka yang pertama kali kamu pelajari adalah bagaimana cara membalap? Kalau belum pernah melakukan hal itu, kalau belum pernah mempelajari hal itu, maka coba dengan sabar belajar, mencoba, dan mencoba. Jangan langsung ditanya sama orang tuanya atau sama abangnya, "Bang, gimana sih cara cepatnya?" Jadi nikmati saja dulu prosesnya. Nah, pada pelajaran kali ini, untuk mencari faktor dari sebuah bilangan, maka diperlukan kesabaran dan ketekunan. Jadi cari dulu siapa bisa dibagi siapa, nah gitu. Jadi coba-coba dulu untuk hitung. Oke, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling mudah. Oke, misalnya kita cari faktor dari 20. Nah, yang pertama, 1 kali 20 itu hasilnya 20. Jadi semua bilangan pasti mempunyai faktor 1. Oke, jadi langsung kita tulis 1 kali 20. Yang berikutnya adalah 20. Ini masih gampang ya. Jadi 20 dibagi 2 pasti bisa kan? Jadi 2 kali 10. Yang berikutnya adalah 3 kali berapa ya? 3 kali 6 itu 18. Sedangkan 3 kali 7 itu 21. Tidak ada yang kena. Jadi 3 bukanlah faktor dari 20. Oke, kita masuk ke berikutnya. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, jadi kalau 4 kali 5 sudah dapat, lalu dapat lagi di 5 kali 4, jadi 5 kali 4 tak usah ditulis. Nah, berarti bisa kita temukan bahwasanya faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Oke, gampang ya. Oke, ini masih sangat gampang.
Oke, kita masuk ke bilangan yang lebih besar lagi. Misalnya faktor dari 40. Oke, langsung kita coba ya. Yang pertama pasti 1 kali 40. Oke, yang kedua adalah 2 kali gini. Ini kan genap, jadi pasti bisa dibagi 2. Oke, jadi 2 kali 20. Yang berikutnya adalah 4 kali 10, lalu 5 kali 8. Lalu kalau misalnya kita lanjutkan, nanti ketemu di 8 kali 5. Jadi 8 kali 5-nya tidak usah ditulis lagi. Oke, karena sudah mewakili di 5 kali 8. Nah, dengan begitu maka faktor 40 bisa kita temukan, kita tulis berurut, yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Oke, gampang ya. Oke, berikutnya kita masuk ke yang lebih besar lagi. Misalnya 120. Oke, 1 kali 120, 2 kali 60, 3 kali 40. Atau misalnya kalau kalian masih ragu atau belum tahu, jadi kita coba aja semua. Jadi contoh 120 dibagi 4 dapat 3, 3 kali 4 sama dengan 12, lalu kita kurangkan 0. Nah, 0 ini tinggal naik aja ke atas. Jadi dapat 30. Oke, kita tulis 4 kali 30. Berikutnya, apakah bisa 5 atau tidak? Nah, kita coba aja. Kita sabar aja mencobanya. 120 dibagi 5 dapat 2 lagi. 2 kali 5 10. Lalu kita kurangkan 20 dibagi 5 dapat 4. 4 kali 5 20. Oke, habis ya. Berarti merupakan faktor, yaitu 5 kali 24. Kita tulis 5 kali 24. Nah, kita coba lagi. 120 dibagi 6. Beberapa orang pasti sudah dapat, tapi kalau masih ragu, kita coba lagi. 12 dibagi 6 dapat 2. Lalu kita kurangkan 0. 0-nya langsung naik. Oke, jadi kalau ada 3 0, naik aja 3 0. Kita tulis 6 kali 20. Berikutnya, apakah bisa 7 atau tidak? Lalu kita coba. 120 dibagi 7. 12 dibagi 7 dapat 1. 1 kali 7, 7. Kita kurangkan 5. 50 dibagi 7 dapat 7. 7 kali 7 sama dengan 49. Sisa 1. Nah, yang sisa ini tidak boleh menjadi faktor. Oke, harus 0. Nah, kita coba lagi. 120 dibagi 8. Oke, ketemu 1. 1 kali 8, 8. Kita kurangkan 4. 40 dibagi 8 dapat 5. 5 kali 8 sama dengan 40. Oke, habis ya. Berarti merupakan faktor. Lalu kita tulis 8 dikali 15. Oke, gampang ya. Nah, berikutnya adalah kita coba 120 dibagi dengan 9. Apakah bisa? Oke, kita coba. 12 dikurang 9 sama dengan 3. 3 kali 9 itu 27. Kita kurangkan 3. Nah, sisa 3 kan? Jadi tidak bisa. Nah, kalau ada sisa, tidak merupakan faktor. Kita coba lagi. 120 dibagi 10. Nah, ini sebenarnya gampang, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Jadi caranya adalah 12 dibagi 10 dapat 1. Oke, 1 kali 10, 10. Kita kurangi 2. 20 dibagi 10 dapat 2. Oke, ini 2 kali 10, 20 habis ya. Maka kita tulis 10 kali 12. Oke, kita coba lagi. 120 dibagi 11. 12 bagi 11, 1. Ketemu. Kita kurangkan 10. Oh, sudah pasti tidak bisa. Oke, lalu kita coba 120 dibagi 12. Sudah dibagikan tadi 12 ya. Oke, jadi kalau sudah, gak usah lagi kita kerjakan.
Nah, berarti sampai di sini faktornya. Lalu kalau misalnya kita tulis berurut, maka kita tulis dari yang paling kecil. Jadi faktor dari 120 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, dan 120. Oke, jadi sangat perlu kesabaran untuk mencari apakah bisa dibagi atau apakah habis dibagi atau tidak. Oke, nanti dengan sendirinya kalian pasti tahu. Oke, sekarang kita lebih besar lagi, yaitu faktor dari 300. Yang pertama pasti 1 kali 300 bisa. Yang kedua, ini kan genap, jadi pasti bisa dibagi 2. Tapi kalau misalnya ragu, tidak apa-apa dibagikan. Coba saja dulu, oke? Oke, misalnya ini 30 dibagi 2 dapat 1, kita kurangkan 10 dibagi 2 dapat 5, 5 kali 2 10, 0. Jadi masih ada nolnya satu lagi, tinggal naik aja. Nah, karena habis, maka itu merupakan faktor. Kita tulis 2 kali 150. Oke, yang berikutnya 300 dibagi 3. Gampang ya sebenarnya ya. Tapi apakah perlu dibagikan? 300 dibagi 3 sama dengan 300 dibagi 3 sama dengan 100. Tapi gini, supaya lebih semangat atau supaya lebih yakin, ya udah kita bagikan aja semuanya. Oke, langsung aja. Sisanya 02 langsung naik 3 kali 100. Oke, kita lanjut. Apakah bisa dibagi 4? Kita coba. 300 dibagi 4. Oke, 3 dibagi 4 ya bisa pakai 30. Dapat 7. 7 kali 4 28, kita kurangkan sisa 2. 20 dibagi 4 dapat 5. Berarti 5 kali 4 20, habis. Maka merupakan faktor. Kita tulis 4 kali 75. Oke, berikutnya 300 dibagi 5. Apakah bisa? Sepertinya kita coba saja. Oke, 30 bagi 5 sama dengan 6. 6 kali 5 30. Sisanya 01, langsung naik aja. Oke, berarti habis 5 kali 60. Oke. Terus 300 dibagi 6. 30 bagi 6 dapat 5. 5 kali 6 300 ya. Oke, langsung naik aja. Berarti 6 kali 50. Oke. Sorry yang di atas tadi salah tulis ya. Itu 5 kali 60. Oke. Kita lanjut. Apakah bisa dibagi 7 atau tidak? Kita coba saja membagikan. 300 dibagi 7. Oke, 3 dibagi 7 gak bisa, pakai 30. 4 kali 7 28, kita kurangkan 2 tambah 0 20 bagi 7 dapat 23 iya 2 kali 7 14, kita kurangkan dapat 6. Ini kan sisa, jadi tidak bisa. Kita lanjut. 300 dibagi 8. Oke, dapat berapa ya? Dapat 3 kali 8 24. Kita kurangkan 6. 60 dibagi 8 dapat 7. 7 kali 8 56. Sisa 4. Jadi kalau sisa 4 tidak bisa. Kita masuk berikutnya. Apakah bisa dibagi 9? Kita coba. 30 dibagi 9 dapat 3. 3 kali 9 27, kita kurangkan dapat 3. 30 dibagi 9 3 lagi. 3 kali 9 27, ada sisanya 3. Maka tidak bisa. Kita lanjut.
300 dibagi 10. Ini gampang sebenarnya ya, tapi kita coba aja. Oke, dapat 3. 3 kali 10, 30. 0, nolnya tinggal naik ke atas, berarti 10 kali 30 ikut. Jadi kita tulis 10 kali 30. Oke, berikutnya apakah bisa dibagi 11? Kita coba 300 dibagi 11. 30 dibagi 11 dapat 2. 2 kali 11, 22. Kita kurangkan dapat 8. 80 dibagi 11 ketemu 7. 7 kali 11, 77. Ini kan sudah pasti sisa, jadi tidak bisa. Kita coba lagi dengan 300 dibagi 12. Oke, kita cari hasilnya. 300 dibagi 12. 30 dibagi 12 ketemu 2. 2 kali 12, 24 dikurang. Oke, 60 dibagi 12 sama dengan 5. 5 kali 12, 6. Oke, kita coba ya. 5 kali 2 sama dengan 10. 1. 5 kali 1 simpan. Oke, 60. Berarti habis ya. Berarti 12 kali 15 ikut sebagai faktor dari 300. Lalu kita cari berikutnya. Sekarang 300 dibagi berapa tadi? Oke, sekarang 13. Nah, dapat 2. 2 kali 13, 26. Sisa 4. Lalu turun 0. Itu ketemu 3. Karena 3 kali 13 sama dengan 39. Ada sisanya 1. Jadi tidak boleh. Lanjut, 300 dibagi 14. Dapat 2. 2 kali 14, 28. Kita kurangi 20 dibagi 14 ketemu 1. 1 kali 14. Oke, ada sisa 6. Lalu tidak bisa. Kita lanjut dengan 300 dibagi berapa sekarang? 15. Lalu 300 dibagi 15 dapat 2. 2 kali 15, 30. Ada sisanya 01, langsung naik. Oke, dapat ya. Berarti 15 kali 20. Lalu kita bagikan lagi ke 300 dibagi 16. Tapi sudah saya bagikan tidak bisa. 300 dibagi 17 juga sudah saya bagikan tidak bisa. Apakah 300 dibagi 18 bisa? Kalau misalnya ragu kita coba. Oke, ketemu 12. Oke, sisa 120 dibagi 18 kira-kira 7. Jadi 18 kali 7 itu sama dengan, kita coba ya, 7 kali 8 56. 7 kali 1 7 tambah 5 12. 126. Kan tidak mungkin lagi 126 120 padahal dibagi 18. Jadi ini tidak bisa. Nah, 300 dibagi 19 ini juga tidak bisa karena masih sisa. Lalu 300 dibagi 20. Oke, 30 dibagi 20 dapat 1. Dikurangi 10, kurangi lagi 100 dibagi 20 dapat 5. Jadi 20, udah ketemu. Jadi tak usah lagi ditulis 20 kali 15. Nah, inilah semua faktor-faktor dari 300. Jadi ada sangat banyak sebenarnya faktor dari 300. Nah, kalau kita tuliskan, maka kita tulislah berurut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150, dan 300. Semua ini adalah faktor dari 300. Oke, sangat panjang ya caranya. Oke, jadi tadi ketika saya menemukan hasilnya, saya sangat senang. Dan saya yakin ketika kalian juga mengerjakan sendiri dan mendapatkan hasilnya, menemukan hasilnya, pasti perasaan kalian akan senang juga.